وسلم صلى الله على محمد صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah ayyuhal hadirunal muslimuna wal muslimat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik seluruh alam jagat raya ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atas segala titipan dan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita semua selaku hamba abdi Allah Subhanahu wa taala mudah dan dilancarkan segala niat hajat kita pada hari ini hingga seterusnya nantinya insyaallah. Dan termasuklah nantinya insyaallah mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tak sungkan-sungkannya kami menghimbau kepada jamaah untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur dengan satu kalimat, terutama yang tak kalah pentingnya adalah ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ungkapan alhamdulillah setelah kita mati dan hidup kembali atas izin dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita ucapkan alhamdulillah. Dapat karunia nikmat bisa tenang hidup, walaupun setiap muslim itu dan muslimat itu tentu sudah pasti akan diuji di atas permukaan bumi Allah selaku orang. Terhadap yang paling susah itu adalah ujian terbesar adalah nafsu. Nafsu diri sendiri, nafsu melawan ego diri kita sendiri, Pak. Itu jihad yang paling besar. Susah zaman sekarang ini, Pak. Karena kenapa? Banyak sekali aksesoris dunia ini yang menggiurkan, sehingga kita lupa dan luput dari ingatan-ingatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan taufik hidayahnya, dan memberikan kita semua bimbingan dalam setiap langkah aktivitas kita, sehingga kita tidak salah melangkah di dalam setiap aktivitas kita dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul dalam sukanya Allah Subhanahu wa taala bersama kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan alhamdulillah, setiap kita mendapatkan kenikmatan harus kita ucapkan alhamdulillah. Itu secara umum. Kemudian ungkapan rasa syukur yang kedua adalah mengakui atas semua pemberian, atas kuasa dan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semua ini tidaklah mungkin, tetapi kalau sudah karena kehendak Allah, iza arada ayyakula lahu kun fayakun, maka tidak ada yang tidak mungkin. Kalau sudah atas izin kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah yaitu dengan menggunakan nikmat apa yang kita miliki. Misalkan kemampuan berpikir, mendengar, melihatlah Al-Quran, membaca Al-Quran, mendengarlah tausiah atau kajian-kajian, maka insya Allah akan dicatat oleh malaikat menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat wassalam henti-hentinya malaikat senantiasa untuk membudidayakan memori alam benak otak kita, kemudian lisan kita dan hati nurani batin kita untuk senantiasa berselawat atas baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan selawat ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan orang yang paling pelit ialah orang yang ketika disebut namaku lantas dia tidak
berselawat atas namaku, maka itulah orang yang terpada baginda kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Allah, tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan syafaat dan mudah bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala melalui syafaatnya, dan menjadi syafaat juga di dunia, di alam kubur, dan terutama di alam barzah nantinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para pembajarannya dari A sampai Z, kemudian kepada Pak RT dan Pak RW mohon izin selaku pemerintah setempat, kemudian mohon doanya untuk kepada Bapak Wali kita dan beserta semua jajarannya, husnul khotimah di akhir jabatannya, diberikan kemudahan dan sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Seperti itu. Baiklah para pemirsa jamaah sholat subuh yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya membawa kitab hadis Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin saya bawa ini, Pak, ayah bunda tercinta, ini ada 5 jilid. Ada orang yang punya 2 jilid, ada orang yang punya aslinya 1 jilid, kemudian ada juga yang 3 jilid. Ini yang terbanyak 5 jilid. Seperti itu. Tetapi saya bawa jilid ketiga. Jilid ketiga. Nah, kemudian adapun tema pembahasan kita pada subuh ini insyaallah, mudah-mudahan sampai waktunya, yaitu terkait dengan ada struktur organisasi kelembagaan iblis itu, Pak. Maka kita harus waspada. Karena tidak hanya manusia punya lembaga, tetapi rupa-rupanya, Pak, setelah dikaji di dalam nasihat iblis itu, ada struktur keorganisasian kelembagaan iblis. Termasuk luar biasa, mengherankan juga, ya. Iblis itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari api. Ya. Jauh sebelum diciptakan, nah, sebelum itu saya lanjutkan, keturunan iblis itu jumlahnya sama banyaknya dengan Nabi Adam, cucuan Nabi Adam. Banyaknya sama. Sehingga tidak repot untuk menggodanya, menyesatkannya, dan seterusnya. Itu. Jadi kalau ada orang membala atau apa, kita jangan melok marah, jangan melok panas. Api itu, Pak, kita tidak tahu bentuk api, tetapi tahu bentuk warnanya. Iya kan? Nah, energi itu adalah iblis. Api itu terbuat dari iblis, terbuat dari api, tetapi energinya itu adalah setan. Nah, itu. Kemudian selanjutnya terkait keturunan iblis, maka iblis memiliki struktur organisasi setan atau organisasi junudul iblisiyah ajma'u. Bala tentara iblis itu semuanya, ya, manten semuanya. Bisa dilihat di Quran surah Asy-Syu'ara surat ke-26 kemudian ayat 95 seperti itu. Enggak saya baca artinya, nanti buat saja sendiri. Menurut dari informasi di atas, struktur kelembagaan iblis, setan dan kerabatnya juga memiliki nama lembaga berbeda-beda serta beserta fungsinya. Jadi ada juga lembaga dan fungsi-fungsinya, Pak. Beda-beda fungsinya. Nanti kita lihat sama-sama di sini. Terkait ragam lembaganya, informasi ini kita dapatkan disebutkan oleh Abdurrahman Ibnul Jauzi dalam kitab Talbisul Iblis, bagi yang punya kitabnya. Kemudian mengikuti informasi selanjutnya yaitu Al-Kursi yang bersumber dari Bashar bin Al-Walid, Al-Kindi dari Muhammad bin Talha, dari Zaid bin Mujahid, dari Hum, dan baru akan disebutkanlah nama-nama lembaganya. Lembaga itu paling tidak ada 5, Pak. Saya kasih gambaran. Yang pertama adalah lembaga iblis, ya, yang mengenergikan setan. Kemudian dia nanti ada fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah sabaroh. Lembaga ini dihuni para setan yang bertugas memprovokasi. Nah, kalau ada yang provokasi, Pak, ya silakan saja ngukur diri kita di mana letaknya.
ya, seperti itu. Nah, manusia memprovokasi manusia agar membuat onar, keributan, kekacauan maupun kerusakan. Strategi yang digunakan oleh lembaga Sabaro ini yang berfungsi di sini, bertugas, apa strateginya? Yang pertama adalah politik adu domba. Politik adu domba. Itu berbahaya sekali, Pak, ya, politik adu domba. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak salah paham. Disalahpahamkan. Artinya ya dibodoh-bodohi dan tidak dipahamkan, tidak diberi pemahaman yang baik. Kemudian selanjutnya adalah menumbuh suburkan kebodohan. Artinya sudahlah, tidak usahlah melok pengajian, tidak usah kajian ilmu, biarkan nambah buyan. Maksud dari Pak tadi diprovokasinya. Nah, yang ngomong itu tidak usahlah melok kajian, tidak usahlah melok kajian ilmu dan sebagainya. Ngapuk? Sudahlah, katik duitnya. Ya kan? Sedangkan ibadah ini, Pak, tidak pacak, nak langsung plus cash duitnya langsung. Allah yang akan balas. Ada dua kemungkinan, bisa dibalas cash langsung di dunia dan atau bisa menjadi tabungan di akhirat kelak baru dia bayaran. Seperti itu. Nah, inilah model-model inilah yang galak memprovokasi. Itu ya. Selanjutnya adalah yaitu menanamkan sikap paling benar diri sendiri dan lain sebagainya. Sudahlah, Ustadz ini tidak bagus, Ustadz inilah yang paling benar. Banyak Pak yang itu antara berbagi seperti itu. Maka tidak boleh yang seperti ini, tidak boleh. Atau jamaah, tidak udah senang aku Ustadz itu Ustadz ini be. Ada juga sama itu. Nah, itu tidak bagus mempunyai sifat-sifat seperti ini. Masuklah di kelembagaan iblis yang berenergikan setan, yaitu namanya Sabaro, suka memprovokasi manusia seperti itu. Nah, strategi kita sudah disebutkan tadi poin seperti itu. Itu yang pertama, lembaga yang pertama. Lembaga yang kedua, mari kita lihat Al-A'war. Lembaga yang kedua ini Al-A'war. Lembaga ini tugas setan menggiring manusia berbuat asusila. Ya, mohon maaf, pemerkosaan, perselingkuhan maupun hubungan seks di luar nikah. Strateginya ialah membujuk manusia agar menjual diri atau orang lain atas nama ekonomi. Tidak apa-apa, kita kan nyari duit untuk makan gini. Nah, tidak bagus, tidak boleh ini. Atas nama ekonomi. Menjual dirinya, asusila, berkosa anak uang. Tidak boleh. Atas nama ekonomi. Itu strateginya atas nama ekonomi, Pak. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan tidak ada di Indonesia. Maka yang waktu itu ya, oleh karena itu mudah-mudahan kita terhindar, anak-anak kita, cucu kita, tetangga kita. Mari kita sama-sama mendoakan ya. Strateginya membujuk manusia agar menjual dirinya atas nama ekonomi. Meyakinkan manusia berganti pasangan merupakan bukti kejantanan. Nah, termasuklah selingkuh tadi. Udah selingkuh bela, ganti-ganti pasangan aja. Ngapo? Tidak jantan mudah ganti pasangan. Nah, termasuklah di lembaga ini, Pak. Jangan. Ya. Apalagi kalau sang istri tadi setia. Maka lagu setia keindahan, ya kan? Hanya istri yang solehah. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita terjaga dari hal-hal ini di lembaga Al-A'war ini. Berbahaya sekali seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah lembaga yang ketiga, yaitu lembaga mausud. Lembaga ini para setan yang bertugas mengompori, Pak, agar manusia melakukan tindak penipuan. Di mana ada penipuan? Hampir rata-rata banyak di lembaga-lembaga. Ya. Penipuan, penggelapan, kebohongan, pemalsuan, strategi yang digunakan adalah program memutarbalikkan fakta. Memutarbalikkan fakta. Yang fakta tadinya harus benar,
dibuatlah sedemikian rupa berkas itu biar tidak jelas. Seperti itu biar akhirnya menjadi tidak benar. Itulah masuk kategori penipuan, pemalsuan, penggelapan, kebohongan. Nah, situ. Mengaburkan kebenaran, melegalkan kesalahan, memalsukan keautentikan dan lain-lain. Autentiknya itu ya dikabur-kaburkan, Pak. Seharusnya autentiknya demikian benarnya, tapi tidak yang demikian itu. Nah, inilah yang di lembaga ketiga ini, iblis ini dan energinya setan, yaitu lembaga mausud seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita tidak demikian itu, terhindar. Strategi tadi itu, yaitu memutarbalikkan fakta, mengaburkan kebenaran, melegalkan kesalahan, memalsukan keautentikan data-data atau fakta-fakta yang memang sebenarnya harus kita jujur ungkap seperti itu, atau kita komunikasikan seperti itu. Itu lembaga yang ketiga. Lembaga yang keempat, dasim. Lembaga ini, setan ini bertugas membuat manusia melakukan tindak penganiayaan, ya, perampasan, pemaksaan. Nah, kalau ada motor, tarik masuk di sini lembaga ini. Mati wong, Pak, tarik nyampak, datang truk, mati. Siapa yang tanggung jawab? Nah, ini masuk. Mau kita sama-sama menjaga lingkungan kita. Kalau ada anak-anak ini, laporkan segera ke pihak yang berwajib biar ditindaklanjuti, kemudian nanti dia diberikan pemahaman dan pendidikan. Siapa tahu sadar, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, ini tadi ya, dasim lembaganya. Yaitu perampasan, pemaksaan maupun penindasan. Strateginya adalah mengajarkan manusia bila merampas hak sesama bukanlah kejahatan. Sudahlah, tidak apa-apa, mbak hak dia itu, tidak apa-apa, dikit juga. Nah, istilah dikit itulah Pak yang kadang nih kata iblis atau setan, lajulah, ya kan? Nah, itu tadi lembaga, masuk ke lembaga dikit juga ya. Nah, kata-kata dikit itu loh.